Massa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta Rabu 25 Januari 2023. Tuntutan para perangkat desa ini yaitu menginginkan pengakuan jelas bagi mereka dengan status aparatur sipil negara atau pegawai pemerintah perjanjian kerja serta menuntut gaji perangkat desa bersumber dari APBN. Unjuk rasa ini menjadi episode lanjutan dari aksi sebelumnya yang dilakukan oleh para kepala desa di lokasi yang sama Selasa 17 Januari 2023. Para kepala desa sebelumnya menuntut perpanjangan masa jabatan dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dari 1 periode selama 6 tahun menjadi 1 periode 9 tahun. Menurut kepala desa, masa jabatan selama 6 tahun dalam 1 periode dianggap terlalu pendek dan kurang maksimal untuk melaksanakan program kerja. Menanggapi tuntutan ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Rabu 25 Januari 2023 menyatakan, Kemendagri akan mengkaji positif dan negatifnya soal periode masa jabatan. Masa jabatan yang dari 6 kali 3 minta menjadi 9 tahun, saya berpendapat kami kaji dulu. Kami kaji dulu positifnya apa, negatifnya ada apa. Kalau banyak positifnya, ya kenapa tidak? Ya, tapi kalau banyak mudaratnya, ya mungkin kita tetap di posisi undang-undang sekarang. Ya, 6 tahun kali 3 kan 18 tahun juga, lama juga itu. Sementara itu, salah satu penggagas Undang-Undang Desa, Budiman Sujatmiko mengungkapkan pengaturan periodisasi jabatan akan memberi peluang perkembangan demokrasi di skala desa menjadi lebih sehat. Menurutnya, desa berkesempatan mengubah corak kepemimpinan menjadi lebih baik dalam rentang waktu 18 tahun. Selain itu, masa jabatan 9 tahun hingga 2 periode akan menghasilkan proses demokrasi yang lebih murah dan efisien dari sisi pembiayaan. Desa tidak perlu mengeluarkan 3 kali biaya kontestasi demokrasi untuk masa jabatan maksimal selama 18 tahun. Kendati demikian, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) M. Nur Ramadan tak sependapat dengan argumen tersebut. Ia justru mengingatkan unjuk rasa para perangkat dan kepala desa ini rentan terjerembab dalam praktik politik transaksional menuju pemilu 2024. Presiden dan DPR adalah pemegang kewenangan legislasi sehingga besar kemungkinan wacana perpanjangan jabatan kepala desa dijadikan ajang politik transaksional. Apalagi menurut PSHK, argumen rasional dari usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa itu tidak penting dan tidak mendesak. PSHK pun mendesak Presiden dan DPR menolak wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa dan menunda rencana untuk merevisi Undang-Undang Desa sampai setelah pemilu 2024. Alih-alih merevisi Undang-Undang Desa untuk menambah masa jabatan kepala desa, pembentuk undang-undang diminta fokus menata pemerintahan desa, terutama untuk menghilangkan peluang korupsi dan memperbaiki kehidupan demokrasi di tingkat bawah. Data menunjukkan bahwa hingga 2022, terdapat 686 kepala desa yang terjerat korupsi dana desa. Ini menunjukkan bahwa dengan masa jabatan saat ini, yaitu 6 tahun, dalam 1 periode sudah menciptakan perilaku koruptif. Potensi perilaku koruptif dikhawatirkan semakin tinggi jika masa jabatan diperpanjang.